Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB Unifil dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di dekat fasilitas PBB di El Adaiseh, Lebanon Selatan. Ledakan terjadi pada Jumat sore, 3 April 2026 di dekat area operasional kontingen Garuda Unifil di El Adaiseh. Tiga prajurit dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga saat ini, asal-usul ledakan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah Indonesia mengecam keras serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dan meminta dilakukan investigasi menyeluruh. TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh Unifil, rapat luar biasa Dewan Keamanan, yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini Unifil. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian, oleh karena itu hal seperti ini, ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian, karena mereka menjaga perdamaian, they're peacekeeping, not peacemaking. Setelah untuk mengetahui perkembangan terkini pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mita Handayani dan Andre Iskandar di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, serta ada di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta ada Michael Aryawan. Kita ke Mita terlebih dahulu. Selamat malam Mita, jadi jam berapa rencananya jenazah Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar tiba di sana? Ya, selamat malam Ibrahim. Untuk jenazah dari almarhum Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar ini baru saja datang. Ini bisa dilihat di layar kaca, ini sudah ada pesawat yang sudah turun ini untuk memulangkan jenazah dari Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar. Jadi memang tadi untuk Mayor Zulmi sendiri sudah diberangkatkan dari Cengkareng itu sekitar 30 menit yang lalu, dan saat ini baru saja tiba di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Ibrahim dan juga saudara, nanti ini untuk jenazah sendiri akan ketika nanti sudah berhenti pesawatnya, ini ada beberapa skenario. Jadi ketika nanti sudah berhenti dari pesawat seperti itu, untuk jenazah akan langsung dibawa ke mobil jenazah untuk langsung dibawa ke rumah duka di Cimahi. Dan skenario lain adalah ketika sudah turun seperti itu akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Lanut Hussein Sastra Negara Bandung sebelum nanti dibawa ke rumah duka yang ada di Cimahi. Menurut informasi juga ini di pesawat selain almarhum Mayor Zulmi, ini juga ada pihak keluarga yang mendampingi, ada orang tua, istri, anak, dan juga keluarga lain, kakak dan adik seperti itu. Untuk kondisi saat ini di Lanut Hussein Sastra Negara sendiri ada rekan-rekan dari almarhum dari Kesatuan Kopassus, lalu di sini juga ada yang menyambut dari Komandan Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, lalu ada Pangdam 3 Siliwangi. Seperti itu. Nanti untuk jenazah sendiri setelah tiba di sini, informasinya tidak akan disemayamkan di Lanut Hussein seperti itu. Jadi dua skenario yang tadi disampaikan, antara langsung dibawa ke rumah duka di Cimahi atau disolatkan terlebih dahulu di Masjid Hussein Sastra Negara. Karena memang tadi persiapan yang disampaikan dari Komandan Lanut Hussein Sastra Negara sendiri ini sudah persiapannya sudah cukup matang, karena memang untuk masjid juga sudah siap seperti itu jika memang pihak keluarga menginginkan disolatkan terlebih dahulu di masjid atau langsung ke rumah duka.
nanti untuk jenazah sendiri setelah disemayamkan di rumah duka, rencananya besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung, tepatnya adalah di Blok C1. Tadi pun kami sudah memantau ke lokasi Taman Makam Pahlawan Cikutra, memang persiapan juga sudah dilakukan sejak pagi hari. Pihak Kopassus yang besok akan melakukan upacara kemiliteran pemakaman juga sudah gladi bersih tadi pagi seperti itu. Untuk tenda juga sudah disiapkan dan besok tinggal menunggu proses pemakaman saja. Rencananya sendiri pemakaman akan langsung dipimpin oleh Panglima TNI Agus Subianto. Seperti itu, Ibrahim. Mita, apakah ada prosesi penyambutan di sana yang dilakukan terhadap jenazah Mayor Anumerta Zulmi Aditya, atau nanti rencananya akan langsung dibawa menuju ke rumah duka menggunakan ambulans? Seperti apa persiapannya di sana, Mita? Ya, Ibrahim, untuk tadi ketika kami tanyakan kepada Komandan Lanud Hussein Sastranegara, apakah setelah jenazah turun dari pesawat militer ini, apakah akan ada penyambutan terlebih dahulu atau tidak? Ini kalau menurut Komandan Lanud Hussein Sastranegara, rencananya tidak ada, karena rencananya hanya dua skenario itu, antara langsung dibawa menggunakan mobil jenazah ke rumah duka, lalu atau akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Hussein Sastranegara Bandung, seperti itu. Jadi untuk upacara sendiri karena tadi sudah dilakukan di Jakarta, jadi untuk saat ini akan langsung dibawa saja. Jadi upacaranya langsung besok pemakaman di Taman Makam Pahlawan Cikutra yang akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto. Ibrahim. Mita, apakah di sana keluarga ada juga yang menyambut atau keluarga yang ikut dalam penerbangan? Ya, Ibrahim, jika dilihat, ini untuk saat ini kami belum dapat melihat apakah ada keluarga lainnya yang datang ke Lanud Hussein Sastranegara Bandung, karena memang informasi yang kami dapatkan, keluarga yang ikut hanyalah keluarga yang tadi berada di Jakarta, yaitu istri, anak, orang tua, dan adik kakak dari almarhum Mayor Zulmi, seperti itu. Nah, Ibrahim, ini untuk persiapan sendiri sekarang di lokasi ini untuk mesin pesawat sendiri sudah dimatikan. Artinya ini sebentar lagi jenazah dari Mayor Zulmi akan segera diturunkan. Dan ini terlihat mobil jenazah sudah mendekati dari ekor pesawat untuk membawa jenazah seperti itu. Dan di sini sudah bersiap dari rekan-rekan almarhum dari Kesatuan Kopassus. Dan ini Ibrahim, tadi Anda menanyakan apakah ada keluarga. Ini keluarga baru saja turun dari pesawat seperti itu untuk masuk ke dalam mobil. Dan ya, ini adalah keluarga dari pihak almarhum Mayor Zulmi. Dan ini dapat dilihat di lokasi bahwa Pangdam 3 Siliwangi ini sedang akan menyambut dari jenazah Mayor Zulmi. Ini juga disambut oleh rekan-rekan dari Mayor Zulmi, kesatuan dari Kopassus Kesatuan almarhum Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar. Ini sedang persiapan penurunan jenazah Mayor Zulmi dari pesawat untuk langsung dibawa ke mobil jenazah. Namun kami belum mengetahui apakah setelah masuk ke mobil jenazah ini akan langsung dibawa ke rumah duka Cimahi atau akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Lanud Hussein Sastranegara Kota Bandung. Mita, apakah Anda mendapatkan informasi nanti untuk rute perjalanan bagaimana dari Lanud Hussein ke Cimahi? Seperti apa
pengamanan yang disiapkan di sana? Karena ini kan jenazah Mayor Anumerta Zulmi ini menjadi sorotan sebagai pahlawan, Mita, di sana. Menjadi perbincangan publik, Mita. Iya. Iya. Kurang. Terus. Baik. Iya Ibrahim, untuk iring-iringan atau keberangkatan dari jenazah almarhum Mayor Zulmi ini, untuk keberangkatan karena saat ini berlangsung pada malam hari seperti itu. Kalau tadi kami dengar secara sekilas memang tidak ada persiapan khusus ke rumah duka seperti itu, karena memang kondisinya ini malam hari, cenderung untuk lokasi atau jalan-jalan lebih rengang seperti itu. Namun tadi kami juga mendapatkan informasi untuk esok hari ketika pemakaman dari rumah duka di Cimahi ke Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung, ini akan ada persiapan khusus mengingat Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar ini dikenal gugur dalam misi perdamaian di Libanon, dan secara personal almarhum Mayor Zulmi sendiri dikenal dengan masyarakat sekitar. Jadi ini untuk daerah Cimahi, untuk para tetangga dan daerah sana juga, tetangga-tetangga dan daerah sekitar sana juga cukup mengenal dari Mayor Zulmi ini, sehingga dikhawatirkannya akan banyak yang datang ke rumah duka dan akan banyak yang datang ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Dikhawatirkannya akan ada kemacetan yang berarti. Jadi yang kami dengar bahwa untuk pengamanan sendiri akan dilakukan besok dari rumah duka ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Cikutra. Namun untuk saat ini pengamanan atau proses pembawaan jenazah Mayor Zulmi ini untuk ke rumah duka sejauh ini yang kami dengar tidak dilakukan secara khusus, mengingat untuk kondisi pemulangan sendiri ke rumah duka, kondisinya malam hari, jalanan juga cukup lengang. Ibrahim. Mita, kalau untuk di rumah duka sendiri seperti apa persiapannya? Apakah Anda mendapatkan informasi? Ya, Ibrahim, untuk di rumah duka sendiri memang tadi yang kami dapatkan informasinya memang sudah siap, karena mengingat untuk Mayor Zulmi sendiri memang sudah tiada di tanggal 30 Maret lalu, sudah hampir seminggu sudah tiada. Jadi memang sudah persiapan di rumah duka sendiri memang ini sudah siap, bahkan untuk pihak keluarga ingin segera dimakamkan secara layak seperti itu. Jadi untuk persiapan sendiri tidak ada persiapan yang dilakukan secara khusus, karena memang persiapan juga sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, mengingat memang almarhum ini sudah tiada di tanggal 30 Maret. Ibrahim. Mobil jenazah iring-iringan sudah berjalan ya, Mita, tampak di layar kaca kami tampilkan. Ini dia iring-iringan mobil jenazah Mayor Zulmi Aditya yang saat ini berada di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, yang akan menuju ke rumah duka di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Mita, dengan peristiwa gugurnya Mayor Zulmi Aditya, bagaimana rekan-rekan di Satuan Kopassus yang hadir? Apakah Anda mendapatkan kesan dari mereka atau kenangan-kenangan, atau apa ada yang disampaikan juga oleh Pangdam 3 Siliwangi Maijen Kosasi, Mita, terkait dengan gugurnya Mayor Zulmi Aditya sejauh ini? Iya Ibrahim, untuk memang saat ini banyak sekali rekan-rekan dari Mayor Infanteri Anumerta Zulmi, namun kami juga belum sempat berbincang dengan rekan-rekan korban. Namun untuk Pangdam 3 Siliwangi beberapa saat yang lalu juga memberikan tanggapan terkait almarhum Mayor Zulmi ini. Memang untuk almarhum sendiri di mata Pangdam ini gugur dengan kondisi yang sangat baik, gugur dalam menjalankan tugas perdamaian PBB di Libanon. Jadi untuk Pangdam sendiri memang berbelasungkawa dan baik. Oh baik. Terima kasih Mita Handayani untuk laporannya langsung dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung.